membuat 3 kelompok. Saya yang beranggotakan Fajar Yasin. Saya Tiga. Saya Muhammad Tiga Bayun. Saya Ayu Nasari. Saya Naila Manipur. Saya Kristiana. Gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 merupakan forum bagi para pendiri bangsa untuk mendiskusikan dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa mengemukakan berbagai gagasan yang meskipun beragam memiliki kemiripan satu sama lain. Gagasan-gagasan dalam sidang pertama BPUPK. Pada pembukaan sidang pertama BPUPK, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat mengajukan pertanyaan penting. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk? Pertanyaan ini menjadi pokok pembahasan selama sidang. Suasana persidangan yang bebas dari tekanan memungkinkan anggota BPUPK untuk mengemukakan gagasan-gagasannya secara leluasa. Gagasan-gagasan tersebut menjadi dasar bagi pembentukan Indonesia yang merdeka dan berdaulat, dengan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Gagasan Soekarno tentang Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945. Pada 1 Juni 1945, Soekarno berpidato tanpa teks selama 1 jam dari pukul 9 sampai 10. Dalam pidato tersebut, ia menjawab pertanyaan Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat mengenai dasar negara untuk Indonesia merdeka. Soekarno menyebut dasar negara ini sebagai filosofi Gonsal, yang berarti filosofi atau pemikiran mendasar yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia. Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang disebutnya dengan Pancasila. 1. Kebangsaan. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat dan permusyawaratan atau perwakilan atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan. Dinamika dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia melibatkan serangkaian pertemuan dan diskusi intensif oleh para pendiri bangsa. Proses ini berlangsung dalam 2 masa sidang BPUPKI. 1. Sidang pertama BPUP oleh Soekarno yang menyampaikan pidato yang berisi tentang Pancasila sebagai dasar negara. 2. Sidang kedua BPUPKI menyepakati rancangan rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD NRI 1945. Pertama, dalam pengesahan Pancasila ada beberapa latar belakang. Yang pertama, latar belakang dalam pembentukan PPKI yang pada tanggal 6 Agustus 1945 Jepang kota Hiroshima di Jepang dibom oleh sekutu yang membuat Jepang terdesak. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuklah organisasi PPKI yang beranggotakan sebanyak 21. Pada tanggal 12 Agustus 1945 ditunjuklah Muhammad Hatta dan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil dari organisasi PPKI. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang terdesak dan membuat sebagian pemuda Indonesia mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 4. Peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda untuk mendesak proklamasi segera. Namun mereka tetap bersikeras untuk melakukan proklamasi di Jakarta. 5. Perumusan teks proklamasi. Naskah proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Tadashi, Maeda pada malam hari 16 Agustus 1945 oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suebarjo. Teks proklamasi ditulis oleh Soekarno. 6. Pembacaan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta. Disaksikan oleh Hatta dan beberapa tokoh lainnya. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang pertama PPKI diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Yang ketiga adalah pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara. Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan
pemerintahan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kestabilan negara. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 menjelaskan Pancasila terdiri atas dua istilah. Yang pertama filosofi Grondslag yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti filsafat atau pemikiran yang menjadi norma dasar. Yang kedua ada Weltanschauung yang berasal dari bahasa Jerman yang berarti pandangan hidup. Pancasila sebagai fondasi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merujuk pada posisinya sebagai norma dasar atau peraturan prinsip yang tidak dapat diubah. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Tanpa Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia tidak akan memiliki landasan hukum yang membuat kehidupan warga negara menjadi tertib dan teratur. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara meliputi sumber dari segala sumber hukum Indonesia, mencakup suasana kebatinan Undang-Undang Dasar tahun 1945, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar tahun 1945, mengandung norma-norma yang mengharuskan pemeliharaan budi pekerti luhur. Secara normatif, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Hierarki hukum di Indonesia mengikuti teori arus Carlsen, di mana Pancasila merupakan gulung atau norma dasar yang berada di puncak piramida hukum. Sebagai pandangan hidup atau Weltanschauung, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan tata nilai yang telah hidup turun-temurun di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup memberikan panduan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Dalam konteks ideologi, Pancasila diyakini kebenarannya karena mampu menjaga kehidupan bangsa dan menuntun bangsa Indonesia mencapai tujuan negara yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup meliputi penyelesaian berbagai persoalan hidup masyarakat Indonesia, menjadi alat untuk memecahkan problematika sosial, politik, ekonomi, dan budaya, memberikan pedoman untuk membangun masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa, mampu mempersatukan masyarakat yang beragama latar belakang. Pancasila sebagai pandangan hidup mengerjakan setiap orang untuk bersikap dan berperilaku mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam 5 silanya. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idios, ide, dan logos, ilmu pengetahuan. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan sistem kehidupan nasional yang mencakup dimensi politik, ekonomi, sosio, kultural, pertahanan, dan keamanan. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi menjadi bintang penuntun dalam penyelenggaraan politik, ketatanegaraan, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara. Menyediakan seperangkat pemikiran yang berasal dari pengalaman kehidupan bangsa Indonesia, mengandung nilai-nilai yang menuntun bangsa Indonesia merealisasi kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Kesimpulannya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara menegakkan pentingnya Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi. Sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ideologi negara, Pancasila mencakup seluruh dimensi kehidupan nasional dan berperan sebagai bintang penuntun dalam mencapai tujuan negara. Tanpa Pancasila, bangsa Indonesia akan kehilangan identitas dan arah dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pancasila itu dasar negara. Jadi kan sebenarnya kan dari sini semua hukum yang berlaku di Indonesia itu harus sesuai dengan Pancasila. Kak, tahu Pancasila nggak, Kak? Tahu? Ya. Pancasila apa aja, Kak? Isinya? Ya, isinya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan adil yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut kakak Pancasila itu apa sih kak? Pancasila itu dasar negara bangsa Indonesia. Terus kalau misalkan Pancasila tuh menjadi inti lah untuk menjalani kehidupan sehari-hari bagi bangsa Indonesia. Oke, makasih ya kak. Iya. Tahu? Menurut kakak Pancasila itu kayak gimana sih? Pancasila itu dasar negara yang saya tahu ya. Pancasila itu udah 5, coba kakak sebutin deh. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih ya kak. Sama-sama.